Oke pemirsa, kita kembali lagi di Etalase Indonesia. Wah, sekarang di tengah-tengah kita udah ada siapa nih, Indah? Wah, senang sekali kita sudah kehadiran tamu ya, narasumber kita untuk kita ajak main game mitos atau fakta nih Eka. Dan tentunya Indah, di mitos atau fakta kali ini akan membahas sesuatu yang menarik nih. Wah betul. Tadi ya Eka, di segmen pertama itu kita kan sempat bahas mitos tentang kehidupan yang ada di masyarakat. Betul. Nih. Nah kali ini mitos atau fakta kita khusus tentang olahraga nih Eka. Wah, ini banyak banget nih mitos-mitosnya ya, apalagi yang ngecilin ini gitu. Tapi sebelum kita main ke mitos atau fakta, kita harus tahu dulu nih siapa narasumber kita pada hari ini. Iya. Selamat datang Dokter Irfan. Selamat datang dok. Jadi beliau ini adalah salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Anissa. Iya, benar sekali. Makanya tidak perlu diragukan lagi ya. Sudah pasti Dokter sekali. Irfan ini sangat mumpuni untuk menjawab pertanyaan kita nih. Betul. Oh iya dok, kira-kira gimana nih kabar dokter sebelum kita main mitos atau fakta ya? Iya. Alhamdulillah sih kabarnya sehat ya. Alhamdulillah ya, senang sekali ya. Tentunya pasti Dokter Irfan di sini bakal nemenin pemirsa di rumah juga nih dengan memberikan penjelasan seputar mitos atau fakta tentang olahraga. Seperti mitos atau fakta yang pertama nih dok, katanya kalau melakukan peregangan sebelum berolahraga akan mencegah cedera atau bisa disebut pemanasan ya dok. Ya. Nah itu apa bisa mencegah cedera kita ketika nanti di gerakan inti atau di gerakan yang lainnya dok? Ya, kalau itu fakta. Fakta ya. Ya, Oke. jadi sebelum kita melaksanakan olahraga, itu kita baiknya memang melakukan peregangan atau biasa disebut dengan pemanasan atau warming up. Nah, jadi dengan melakukan pemanasan ini, ya otot yang tadinya kita kaku ya akan memperlancar aliran darah di sekitar otot tersebut. Nah, jadi otot lebih fleksibel. Nanti ketika berolahraga inti, otot sudah siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lebih berat lagi. Oh iya betul ya. Pantesan ya kalau kita olahraga tuh awal-awal pasti gerakannya kayak ringan-ringan dulu. Ya, Itu benar-benar. agar otot mulai terbiasa dari bawah. Betul Iya sekali. sih. Apalagi ya dok ya yang tadinya suka rebahan tiba-tiba olahraga itu harus banget pemanasan berarti ya dok. Pemanasan ya agar tidak cedera tadi. Kalau misalnya nggak pemanasan, aduh kayaknya gimana gitu ya, rasanya badan tuh jadi kerasa lebih sakit kan ya dok ya. Bener banget. Terus bahkan juga kayaknya lebih cepet capek juga ya dok kalau nggak pemanasan. Dan resiko cederanya juga tinggi. Wah itu dia pemirsa, jadi harus pemanasan ya sebelum olahraga, terutama yang mungkin awalnya suka rebahan lagi pengen fit nih tubuhnya jadi olahraga, jadi harus pemanasan dulu. Betul, penting ya. Kendaraan atau mesin aja butuh dipanasin dulu ya dok sekali, ya. iya. Masa kita gitu ya nggak perlu pemanasan kan? Oke, aku lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya nih ya dokter. baik. Tapi biar seru, kayaknya pertama Indah sama Eka jawab dulu nih. Nanti dokter yang nanti. tentukan. Oh iya, siapa yang betul. bener gitu. Oke, ini berhubungan masih tentang olahraga tentunya ya olahraga. dok ya. Kan tadi kalau misalnya kita nggak pemanasan kan bisa badan kita terasa lebih sakit nih Ya. dok. Nah, tapi ada mitos yang beredar katanya olahraga itu dianggap benar gitu, dianggap udah maksimal lah kalau tubuh kita itu udah terasa sakit nih dok. Gitu. Paham ya dok ya? Oke, sekarang aku sama Eka. Kira-kira itu mitos atau fakta? Fakta. Aku juga fakta deh ya. Kalau menurut aku kayaknya karena ototnya berasa itu kali ya bekerja mungkin. Iya. Tapi bener apa enggak ya? Iya, kita tanya Coba dokter saya ya. jawab Oke. Jadi itu kalau dari saya mitos ya. Iya. Kita salah ya. Jadi tujuan olahraga itu kan untuk menyegarkan tubuh seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika setelah selesai olahraga badan kita sakit ya, berarti itu kita dalam berolahraga ada yang kurang. Seperti itu, seperti pemanasannya mungkin kurang atau
pendinginannya juga kurang. Ya nanti itu biasanya akibat adanya cedera-cedera kecil pada otot gitu. Jadi badan terasa sakit. Berarti bukan artinya itu olahraga kita sudah maksimal ya dok Bukan, ya. ya. Wah aku sering banget sih dok kayak gitu. Misalnya kalau abis workout atau abis olahraga, pasti tuh kayak bagian kaki atau lengan tuh sering banget terasa sakit. Bener Dok. banget. Apalagi kalau semisal ya dok ya kita mungkin sebelumnya biasa olahraga, tapi kita sempet libur dulu sekitar seminggu, terus olahraga angkat beban lagi sakit lagi semuanya, itu bahkan sampai pegel-pegel gitu dok. Ya itu emang harus tadi dengan pemanasan dan pendinginan yang cukup serta intensitas olahraganya juga harus sesuai sehingga tidak terasa sakit badannya. Oke, berarti sekarang kita lebih paham ya kan Eka juga dan juga pemirsa. Jadi jangan sampai patokannya itu badan terasa sakit. Wah, berarti olahraga gue udah maksimal nih gitu ya. Karena banyak ya dok kasus nih, saking seringnya olahraga gitu. Maksudnya sekali olahraga sakit, jadinya istirahatnya tuh lama gitu dok. Nah, itu malah yang berbahaya ya, karena yang sebaiknya dilakukan itu adalah olahraga dengan sering gitu. Jadi secara kontinu gitu. Dan untuk meningkatkan intensitas itu harus secara perlahan juga. Jadi nggak langsung 30 menit gitu ya, dok. tidak langsung yang intensitasnya berat gitu. Jadi harus perlahan terlebih dahulu. Seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya. Oke dok, aku juga mau tanya nih, tapi apa kita jawab dulu kali ya Indah ya? Ini juga jadi mitos di kalangan para anak-anak muda yang suka olahraga nih ya dok ya. Katanya dok, berjalan di treadmill lebih aman daripada di luar rumah. Bener apa enggak ya Indah? Aku kayaknya fakta deh, soalnya kan di dalam rumah ya. Kalau misalnya di luar rumah kan, siapa tahu misalnya lagi jalan tiba-tiba nggak lihat kanan kiri gitu kan ya dok ya. Kalau di rumah kan di treadmillnya aja gitu. Kalau aku mitos sih, karena aku lebih suka olahraga kayak apalagi lari ya, aku lebih suka di luar karena kayak sirkulasi udaranya tuh lebih banyak aja ya. Kadang kalau di rumah treadmill kan ruangan segitu-gitu aja nih. Tapi daripada kita berangan-angan menduga-duga, kayaknya langsung dokter jawab aja deh. Boleh. Coba saya jawab ya. Jadi apakah treadmill itu lebih aman ya dibanding dengan olahraga di luar? Nah, kalau itu mitos ya. Jadi mitos karena secara olahraga itu misalnya berjalan di treadmill maupun di luar rumah itu sama-sama memberikan manfaat ya. Hanya saja memang di treadmill dan di luar rumah punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, misal kalau di treadmill, kalau di luar rumah mungkin dalam jalan atau di trek yang kita lalui berbahaya, mungkinnya jalannya tidak bagus, tapi di treadmill juga ada resikonya, seperti misalnya kita terselip gitu ya, ketika treadmill sama saja seperti itu gitu. Jadi sama-sama bermanfaat lah gitu. Jadi nggak usah beranggapan bahwa harus olahraga di treadmill, harus olahraga di luar rumah, ya semuanya sama-sama memberikan manfaat gitu. Wah, jadi seperti itu ya pemirsa, semuanya sama-sama memberikan manfaat. Jadi bagaimana kita menerimanya saja ya. Tapi ya dok, ini juga menjadi salah satu mitos juga nih di perolahragaan. Katanya tuh ya dok, kalau maksimalnya olahraga itu 30 menit biar bisa mencapai si ototnya. Jadi kayak kita yang olahraganya cuma 10 menit atau 15 menit itu kayak ngerasa kurang maksimal dok. Tapi kalau di medisnya itu bagaimana dok? Nah jadi mungkin gini ya, tujuannya adalah untuk mencapai denyut nadi yang dicapai, target denyut nadi ya. Jadi olahraga itu dianggap olahraga ketika kita mencapai target denyut nadi tersebut ya. Biasanya ada hitung-hitungannya, yaitu 220 dikurang usia nanti dikalikan 50%. Itu untuk olahraga ringan ya gitu. Jadi kalau misalnya olahraganya hanya 10 menit tapi denyut nadi itu tidak tercapai, kita bisa tidak dianggap olahraga ya. Tapi itu tergantung olahraga ya. Kalau misalnya olahraga yang langsung berat, mungkin 5 menit atau 10 menit itu cukup gitu. Jadi tergantung jenis olahraganya. Tapi kalau bukan nebaknya ya dok ya, kan kadang kita nggak tahu nih cara menghitung denyut nadi gimana kalau nggak ada aplikasinya ya. Tapi mungkin di tubuh efeknya kerasa denyut nadinya kenceng banget terus ngos-ngosan gitu kan ya dok ya? Iya betul, seperti itu. Seperti bisa juga itu.
denyut nadi yang ada di tangan. Kita bisa menghitung dengan denyut nadi yang ada di tangan kita. Oh jadi iya ya, gerakannya lebih merasakan cepat ya gitu gitu ya. yang di sini ya. Oh, iya, iya, iya. Seperti itu ya. Wah, ternyata banyak juga ya, kadang yang kita tahu, kita kira fakta gitu ya, ternyata penjelasannya berbeda gitu kan di dunia medis. Oke, selanjutnya aku juga ada pertanyaan lain nih dok. Ini kita masuk ke gerakan olahraganya deh ya. Ya, boleh. Tadi kan udah di treadmill, kalau treadmill itu kan lari biasanya ya, Ya, sama betul. jogging. Kalau sekarang kayaknya aku pengen tentang sit up deh dok. Wah. Nah ini kan sit up tuh gerakan yang paling apa ya, kalau misalnya kita baru pemula itu berasa banget kan sakit Sakit, endingnya ya ya, dok betul. ya. Tapi malah itu yang dicari orang karena katanya gerakan sit up itu bisa menghilangkan lemak di perut. Nah itu kira-kira mitos atau fakta nih dok? Kalau itu sih mitos ya, tidak benar. Nah, jadi Mitos. dalam berolahraga itu kita tidak hanya spesifik pada tubuh tertentu, ya, tapi prinsipnya adalah berapa banyak energi atau kalori yang terbakar dalam tubuh. Ya, jadi walaupun kita sit up berapa kali pun, maka lemak itu yang hilang itu tidak hanya di perut, tapi dibagi rata dengan misalnya di bokong, atau misalnya di lengan atau di paha, seperti itu. Sama halnya dengan berlari pun, ya lemak-lemak di perut pun akan ikut terbakar. Jadi itu tidak benar ya kalau misalnya kita hanya berolahraga pada satu bagian saja untuk menghilangkan lemak di bagian tertentu. Wah, betul jadi banget nggak ya. itu ya, Ya, nggak apa tergantung Tidak gitu tergantung, ya. betul. Kan banyak juga ya dok ya apa para bukan seleb ya, para influencer olahraga itu ngasih gerakan-gerakan mengecilkan lengan, Iya, mengecilkan betul. kaki kayak gitu. Jadi ternyata tetap aja ya dok pelunturan lemaknya itu di seluruh Di tubuh. seluruh tubuh. Jadi fokusnya itu di kalori Iya, dalam tubuhnya betul. itu ya. Ternyata Tapi kalau seperti ngomongin itu. kalori nih dok, bener gak sih kalau misalnya kita berkeringat itu tandanya ya kalori kita udah kebuang gitu? Ya itu juga tidak menjadi patokan khusus ya berkeringat itu. Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa target olahraga itu melalui denyut nadi, karena tidak harus berkeringat. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keringat tersebut. Misalnya pada cuaca siang hari atau pagi hari, produksi keringat kita kan berbeda. Atau mungkin ada orang yang secara genetik mudah berkeringat. Oh Iya, iya, Itu akan berbeda. Jadi tolak ukurnya bukan keringat, tapi dari denyut nadi tadi, seperti itu. Gitu ya. Ini soalnya kan kadang suka ngelihat orang ya sengaja pakai jaket tebel ya kan betul. olahraga. anak ya. Iya, Jadi biar biar keringetan. keringetan. Jadi biar semua bukan udara apa ya dok ya bahasanya, air Ya, dalam air, tubuh, air. lemak airnya keluar dari keringat. Padahal nggak terpengaruh Nggak juga terpengaruh ya. seperti itu, karena kan misalnya saja kita makan makanan pedas itu kan berkeringat, tapi kita Iya, tidak iya. olahraga. Oh iya benar. Oh iya Oke, betul oke, ya. oke. Oke, nih dok, kan kalau kita olahraga ya, tadi kan kadang kalau udah ngerasa keringetan, itu kayak udah ngerasa wah kayaknya abis ini nimbang BB-nya turun nih. Jadi kita tuh nggak mau minum gitu pas olahraga. Itu kira-kira baik nggak sih dok untuk olahraga kita nahan minum nih sengaja biar ngeluarin lemak air lewat keringet itu dok? Oh, itu tidak benar ya. Oh, Itu mitos, mitos gitu. ya. Karena kebutuhan cairan selama olahraga itu harus tetap terpenuhi. Oh, jadi ya. tetap harus terhidrasi ya dok ya? Terhidrasi, betul ya. Karena secara rumus itu ada ya. Jadi 1 kilo kita kekurangan berat badan, misalnya berat badannya turun 1 kilo, maka kita butuh cairan sebanyak 1 liter untuk memenuhi Oh, cairan. Ya. Jadi iya, itu iya. cairan itu bukan yang lemak, bukan lemak, tapi cairan yang ada dalam tubuh kita yang berkurang gitu. Jadi kita butuh menggantinya seperti itu. Wah, Wah, baru ternyata tahu aku seperti ya. itu ya. Aku juga baru tahu loh, Iya, aku kirain ya ternyata keringat itu menghilangkan lemak air, kan ada lemak air gitu ya dok ya? Oh, itu Ya, tidak. ternyata tidak Ternyata ya. enggak. Iya betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Ini yang banyak aku denger, kan kalau olahraga kan memang gerakannya ini biasanya lebih intens ya dok ya. Banyak betul. gerakan berat-beratnya. Iya. Nah, ada yang bilang dok kalau orang tua itu nggak boleh berolahraga dok. Nah, itu mitos atau fakta? Kalau itu mitos ya. Ya, Oh, mitos mitos. juga ya. Ya, jadi olahraga ini tetap dibutuhkan dalam segala umur karena agar energi yang masuk ke dalam tubuh kita baik berupa makanan atau minuman itu seimbang dengan energi yang keluar pada saat kita melakukan olahraga. Mungkin yang dimaksud pada orang tua itu harus
olahraga yang tidak terlalu berat, menyesuaikan dengan kemampuan orang tersebut gitu. Biasa olahraga yang ringan-ringan saja, dan berdasarkan mungkin ada penyakit-penyakit tertentu kita modifikasi olahraganya gitu. Biasanya rekomendasinya olahraga apa nih, Dok? Ya bisa dengan berjalan gitu, atau bersepeda seperti itu. Jalan 45 menit Iya, gitu ya, itu benar. bagus. Biasanya apa sih, jalan sehat jantung Iya, gitu ya? senam jantung. Senam Senam jantung terus, ya. betul. Oke, wah ini seru banget ya pertanyaan seputar olahraga. Kita sudah tanyakan kepada Dokter Irfan tadi ya, Eka. Betul sekali. Jadi kita tahu ya, ternyata mitos-mitos olahraga itu banyak banget dan sudah dijelaskan juga nih oleh Dokter Irfan. Benar. Jadi kita harus tahu ya tadi aturan-aturan saat berolahraga, terus patokan-patokan kayak misalnya harus berkeringat. Nah, itu tuh bukan menjadi patokan ya, Eka ya. Betul sekali. Karena olahraga itu ternyata yang dikeluarkan atau yang dikurangi itu kalori dalam tubuh ya, Dok ya. Wah, itu ternyata dia. seperti itu ya pemirsa. Jadi kita tahu juga nih, biasanya juga ada nih orang yang terlalu, ya kamu tuh harus 30 menit olahraganya biar maksimal. Ternyata menghitung olahraga intensif atau tidak itu tergantung pada denyut nadinya juga. Wah, banyak banget ya yang kita dapat hari ini. Iya, senang banget ya karena kita kan salah satu yang suka olahraga. Betul nih. sekali, apalagi yang defisit kalori ya, Iya, jadi membantu sekali. Betul. Oke deh, langsung kali ya. Sebelum kita menutup nih dokter segmen kali ini, kayaknya bolehlah dokter memberikan sedikit tips atau pesan kepada kita gitu ya. Dan juga pemirsa di iya, rumah. benar, terkait olahraga. Ya, mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah ya, dimanapun berada, sebaiknya tetap melakukan olahraga ya, apapun yang disukai ya, boleh yang ringan-ringan ya, kalau jika tidak mampu yang berat gitu ya. Kalau misalnya suka dengan olahraga berat juga boleh, tetapi harus dipantau tadi seperti pemanasannya, pendinginannya, kebutuhan cairannya tidak boleh terlewat seperti itu. Wah, itu dia pemirsa pesan dari Dokter Irfan ya. Nah, kayaknya kita harus jeda dulu nih, Indah. Benar sekali, karena setelah ini kita masih punya beberapa video spesial ya untuk pemirsa tentunya. Betul sekali. So pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali dan tetap di Etalase Indonesia.